Shalom anak-anak Victory Kids semua. Wah, hari ini Rosalianti senang dan bersuka cita karena Rosalianti bisa bertemu dengan anak-anak di ibadah Victory Kids kita. Anak-anak, apa kabarnya? Rosa berharap kalian semua baik dan sehat-sehat saja. Anak-anak sudah siap, kita akan memuji nama Tuhan. Anak-anak, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan memelihara hidup kita. Kita mau ucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memelihara hidup kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Anak-anak Victory Kids, sekarang sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau berdoa. Rosa mau kita semua lipat tangan, tutup mata, Rosa akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Baik kami akan memuji nama Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Victory Kids, kita mau menyanyikan pujian kita dengan sukacita. Rosa mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan semangat bahwa hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan nyanyian Aku Bahagia. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo anak-anak kita lanjutkan pujian ini, Aku Bahagia. Kita masih pakai gerakan ya.
bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat terbangku. Yesus angkat terbangku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Anak-anak Victory Kids, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus mencukupkan segala kebutuhan kita. Baik itu makanan kita, baik apa yang kita minum, pakaian yang kita pakai, keperluan sekolah kita, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memenuhi segala kebutuhan kita melalui orang tua kita. Anak-anak, seperti pujian kita bahwa burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan selalu memelihara. Bunga bakung tidak menanam, tapi Tuhan selalu mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Kita mau menyanyikan pujian kita ini. Anak-anak boleh duduk kembali. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semua yang ada di rumah ya? Kita masih tetap beribadah secara online. Walaupun beribadah secara online, tapi kita tetap dengan sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan dengan hati kita ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa beribadah menghadap kepada Tuhan. Berikan hati yang sungguh kepada kami ya Tuhan, untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti akan firman Tuhan.
Berbicaralah di hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitabnya ya. Yang terdapat di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Ya anak-anak ya, yang kecil-kecil yang belum bisa buka Alkitab, bisa minta bantu papa atau mamanya atau kakaknya ya. Kita baca bersama-sama. Anak-anak yang kelas besar boleh ikut lause untuk baca bersama-sama ya. Ayat 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita belajar ya, ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya menyampaikan kabar Injil, kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar sana ya. Tuhan Yesus harus berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Supaya kabar Injil itu bisa didengar oleh semua orang. Kabar keselamatan itu bisa didengar oleh semua orang. Nah anak-anak, di setiap Tuhan Yesus pergi mengabarkan Injil, orang-orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, mereka juga ikut Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi. Jadi misalnya Tuhan Yesus pergi ke daerah sana, mereka juga ikut. Ya, karena kerinduan hati mereka itu untuk mendengarkan Injil. Sampai tidak terasa anak-anak 3 hari dalam perjalanan. Dan selama 3 hari itu, bekal yang mereka bawa untuk makan sudah habis. Wah, kalau sudah habis bagaimana ya? Tentu orang-orang itu akan merasa kelaparan ya. Karena nggak ada lagi makanan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sadari nggak hal itu? Tuhan Yesus tahu nggak? Tuhan Yesus melihat nggak kalau mereka itu sudah kelaparan? Karena sudah tidak ada bekal lagi. Tahu ya, Tuhan Yesus menyadari hal itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berbelas kasihan kepada mereka, karena mereka sudah 3 hari mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Kalau mereka aku suruh pulang, itu akan sangat jauh. Mereka pasti akan rebah di jalan atau terjatuh ya, karena mereka kelaparan." Anak-anak, memang benar. Ada beberapa orang yang ikut Tuhan Yesus mendengarkan kabar Injil itu dari tempat yang jauh. Jadi kalau mereka untuk pulang lagi itu tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin karena itu jauh tempatnya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kalian punya roti berapa buah?" Lalu jawab murid-muridnya, "Ada 7. Baik, Tuhan Yesus meminta roti tersebut ya dari mereka. Dan Tuhan Yesus menyuruh
orang-orang banyak itu untuk duduk di tanah. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, berdoa, mengucap berkat, dan bersyukur. Lalu Tuhan Yesus membagi-bagikan roti itu dan menyuruh kepada murid-muridnya, bagikanlah kepada orang banyak ini supaya mereka makan. Dan mereka orang-orang banyak ini karena kelaparan mereka makannya sampai mereka kenyang. Lalu Tuhan Yesus mengambil lagi beberapa ikan yang ada di sana. Lalu Tuhan Yesus mengucap berkat dan juga membagi-bagikannya kepada orang banyak. Anak-anak, kalian tahu tidak? Sudah berapa banyak orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus ini? Berapa jumlah mereka? 4.000 orang. Ya, banyak tidak? Banyak ya. Banyak 4.000 orang, banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka rindu mendengarkan kabar Injil, kabar keselamatan yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, anak-anak, dari roti yang 7 tadi dan beberapa ikan itu masih tersisa 7 bakul. Nah, setelah orang-orang banyak itu kenyang, Tuhan Yesus lalu menyuruh mereka pulang ke rumah mereka. Dan Tuhan Yesus kembali melanjutkan perjalanan naik perahu ke tempat yang lain. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita belajar, apakah Tuhan Yesus tidak memperhatikan kebutuhan orang ini, orang banyak ini? Memperhatikan ya. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan mereka akan makanan karena mereka sudah tidak punya makanan lagi. Lalu anak-anak kita ini sebagai anak-anak Allah, Lose juga mau bertanya. Kalian, pakaian yang kalian pakai ini ataupun makanan yang setiap hari kalian makan itu, siapa yang belikan? Papa dan mama. Ya betul, papa dan mama. Lalu misalnya kalian kalau sekolah perlu wifi enggak? Atau perlu kuota enggak supaya bisa sekolah secara online? Perlu lah ya. Nah, siapa yang belikan? Papa dan mama yang sediakan. Lalu misalnya kalau kita mau jajan, mau beli ciki atau mau beli es krim, kita minta duit sama siapa? Sama papa dan mama. Atau bisa juga nenek kita yang berikan atau om kita yang berikan. Jadi ada yang memberikan kita. Tapi anak-anak pernah enggak ya berpikir, dari mana semua sumbernya itu? Dari mana sumber orang tua kita itu bisa mendapatkan uang untuk membelikan semua kebutuhan kita itu? Dari mana? Dari Allah kita. Allah kita mencukupkan semua kebutuhan kita dengan melalui orang tua kita, melalui mak kita, atau nenek kita, atau om kita, atau tante kita, ya. Nah, anak-anak, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain atau teman-teman kita yang lain yang tidak punya orang tua? Ada ya mereka yang tidak punya orang tua atau yang tinggal di panti asuhan. Bagaimana? Apakah Allah tidak memenuhi kebutuhan mereka? Memenuhi. Allah selalu memenuhi kebutuhan ciptaannya. Nah, Allah bisa memakai siapa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya memakaikan orang lain atau juga bisa kita dipakai oleh Allah untuk membantu teman-teman kita. Nah, ada mungkin yang bertanya, Lause, bagaimana caranya kita bantu mereka? Bisa. Salah satu caranya misalnya gini, kita dapat uang jajan tidak dari orang tua? Sisihkan sedikit-sedikit. Kita tabung sedikit-sedikit dalam celengan kita. Nah, kalau sudah penuh, kita kasihkan ke mama kita. Mah, tolong berikan ini kepada yang membutuhkan. Nah, kita sudah membantu teman-teman kita yang kekurangan. Atau misalnya kita di sekolah misalnya ya, kita dapat uang jajan misalnya. Kita bisa beli makanan. Atau di dalam saat pandemi ini kita nggak dikasih jajan, tapi orang tua kita bawakan kita bekal makanan. Nah, ada teman-teman kita yang mungkin nggak ada bawa bekal makanan. Ya, nah mau nggak kita berbagi makanan kita sedikit kepada teman-teman kita? Berarti kita juga membantu
mereka. Ya, nah anak-anak di sini kita belajar bahwa Allah akan selalu mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan kebutuhan kita juga. Semua orang, semua ciptaannya yang ada di bumi ini. Dan kita juga bisa membantu teman-teman kita yang juga membutuhkan dengan cara kita masing-masing. Ya, baik. Sebelum Lose menutup firman Tuhan hari ini, sebentar lagi Lause akan memutarkan sebuah video buat kalian ya. Tapi sebelum memutarkan video, kita baca dulu ayat hafalan yang terdapat di dalam Amsal pasal 2 ayat 7. Ya, Amsal pasal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Baik, kita ulangi ya ayat hafalannya. Anak-anak bisa hafalkan di rumah ya. Amsal pasal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Baik, sebentar kita akan menonton video ilustrasi ya. Seekor anjing yang menolong seekor burung yang memberikan makanan buat anak-anaknya.
Baik anak-anak, kalian sudah menonton video tadi ya. Kita belajar mungkin dari seekor anjing ini. Walaupun dia seekor anjing, tapi dia juga bisa membantu seekor burung yang memberi makan pada anak-anaknya. Mari kita berdoa untuk tutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami. Engkau telah memenuhi segala kebutuhan kami. Dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan buat hidup kami. Buat keluarga kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan juga memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan menutup ibadah ini. Tuhan juga pimpin kami di dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau anak-anak bisa minta tolong papa atau mama memasukkannya ke dalam amplop, mengantarkannya ke gereja setiap hari Senin pukul 10 sampai jam 12 siang. Mari anak-anak sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan pujian kita, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Nah, anak-anak, tibalah saatnya bagi kita di penghujung ibadah kita pada pagi ini. Anak-anak, Rosa berpesan bahwa anak-anak dapat mendokumentasikan ibadah kalian di rumah. Anak-anak boleh mengirimkannya kepada Rosa Cross-nya masing-masing. Anak-anak tetap setia membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan dalam ibadah Victory Kids kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.